Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan media merupakan sebuah alat bagi kita untuk bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik, semakin solid, semakin kokoh ke depannya. Semoga ukhuwah Islamiyah kita semakin solid ke depannya dan bisa membangun yang namanya muslim yang kuat, yang saling tolong menolong dan juga menjalin tali silaturahim. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang dosa jariyah. Kalau misalkan pada video-video sebelumnya topik yang saya bahas yaitu tentang amal jariyah, maka pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang dosa jariyah. Sebelumnya saya akan membahas tentang definisi dari dosa jariyah itu apa. Dosa jariyah adalah dosa yang terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Jadi dalam menjalani kehidupan kita tentunya kita selalu berhati-hati. Takutnya, khawatirnya nanti jika perbuatan kita termasuk kepada suatu perbuatan yang itu adalah dosa jariyah. Dosa jariyah apa di situ? Dosa yang terus mengalir walaupun pelakunya itu sudah meninggal dunia. Jadi meskipun pelakunya itu sudah meninggal dunia atau sudah wafat, maka dosanya yang dilakukan di dunia ini itu terus mengalir. Dosa ini terus berlanjut karena perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya yang terus diikuti atau ditiru oleh orang lain. Jadi kenapa dosa jariyah itu terus mengalir? Walaupun pelakunya itu sudah meninggal, karena dosa yang dilakukan tersebut ketika hidup di dunia itu dilakukan oleh orang lain atau juga diikuti oleh orang lain. Makanya itu dikatakan sebagai dosa jariyah, dosa yang terus mengalir sampai kapanpun walaupun pelaku utamanya itu sudah meninggal dunia. Atau dampaknya terus dirasakan oleh orang lain. Jadi itu penjelasan singkat mengenai tentang dosa jariyah. Makanya saya tekankan tadi kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya, bahwasanya kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan ketika hidup di dunia. Takutnya suatu perbuatan kita itu ditiru atau diikuti oleh orang lain, dan itu termasuk kepada perbuatan buruk, dan kita walaupun sudah meninggal maka itu terus mengalir. Oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dan menghindari atau juga menghapus dari perbuatan yang mengandung dosa jariyah tersebut. Dosa jariyah berbeda dengan dosa biasa yang berhenti ketika pelakunya meninggal. Jadi perbedaan utama dari dosa jariyah dan juga dosa biasa. Kalau dosa jariyah meskipun pelakunya itu sudah meninggal, maka dosanya terus mengalir walaupun itu sudah meninggal pelakunya. Kenapa? Karena ada yang mengikuti perbuatan tersebut. Sedangkan dosa biasa, kalau dosa biasa, kalau misalkan pelakunya sudah meninggal, maka sudah tidak berdosa lagi orang tersebut. Artinya apa di situ? Dosanya berhenti ketika itu dan tidak mengalir
walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Dosa jariah terus berlanjut selama perbuatan buruk tersebut terus dilakukan oleh orang lain atau dampaknya masih dirasakan. Jadi dosa jariah itu terus berlanjut walaupun di situ orangnya sudah meninggal dunia, akan tetapi ada orang yang melakukannya tersebut atau mengikuti atau dampaknya masih dirasakan oleh orang lain tersebut. Makanya dikatakan sebagai dosa jariah. Beberapa contoh perbuatan yang dapat menyebabkan dosa jariah adalah menyebarkan informasi yang salah atau hoax. Jadi penting sekali kalau misalkan kita menyebarkan informasi, sedangkan informasi yang kita sebarkan itu adalah salah, dan itu merupakan fitnah yang kita sebarkan kepada orang lain, atau istilahnya itu adalah hoax. Oleh sebab itu maka menyebarkan informasi yang salah sangat rentan sekali terhadap perbuatan dosa jariah. Kenapa? Karena informasi yang salah dan itu berkaitan dengan informasi orang lain, maka kita sudah menyebarkan fitnah terhadap orang lain tersebut. Dan informasi yang disampaikan oleh seseorang tersebut lalu dibaca, kemudian dipercaya, lalu disebarluaskan kepada orang lain, kemudian dipercaya, dan itu merupakan fitnah yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Makanya termasuk kepada dosa jariah. Walaupun orang yang menyebarkan informasi tersebut pelaku utamanya meninggal dunia, dan informasi tersebut masih menyebar luas di sosial media ataupun di kehidupannya secara kasat mata, tatap muka, maka dosa tersebut terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Makanya di situ kita dalam menyebarkan informasi harus berhati-hati. Makanya Islam mengajarkan kepada kita harus tabayun, klarifikasi, cek dan recheck terhadap informasi yang kita terima benar atau tidaknya. Sebab itu maka kita tidak boleh menyebarkan informasi yang salah atau hoax. Terus yang kedua di situ contoh perbuatan yang dapat menyebabkan dosa jariah yang kedua adalah mengajarkan keburukan atau kemaksiatan. Ingat, apa yang sudah kita perbuat di sini akan kita dapat balasannya nanti dan akan kita bertanggungjawabkan nanti. Baik perbuatan baik, maka hadiahnya adalah surga, dan juga perbuatan buruk, hadiahnya balasannya adalah neraka. Dan sebab itu terlebih-lebih di sini kita kalau misalkan mengajarkan keburukan orang lain, mengajarkan keburukan kepada orang lain, kemudian ditiru dan juga diajarkan kepada orang lain kemudian ditiru, sampai kapanpun itu termasuk kepada perbuatan yang dapat menyebabkan dosa jariah. Walaupun pelaku utamanya sudah meninggal dunia, akan tetapi dosanya terus mengalir. Selanjutnya, beberapa contoh yang dapat menyebabkan dosa jariah adalah menyediakan sarana untuk berbuat dosa. Jikalau ada seseorang yang menyediakan sarana dan sarana tersebut untuk berbuat maksiat, maka itu termasuk kepada dosa jariah. Dosa yang terus mengalir walaupun pelaku utamanya yang membuat sarana tersebut sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu dia akan mendapatkan dosa sampai kapanpun. Makanya dikatakan sebagai dosa jariah, dosa yang terus mengalir kepada orang yang pelaku utama, yaitu apa di situ? Menyediakan sarana untuk berbuat maksiat atau dosa. Yang selanjutnya beberapa contoh di situ yang dapat menyebabkan dosa jariah yang selanjutnya, yaitu menjadi contoh buruk yang diikuti oleh orang lain. Menjadi contoh yang buruk yang diikuti oleh orang lain tersebut sangat berbahaya sekali kepada orang lain. Karena mengapa? Karena itu bisa menyebabkan dosa jariah. Orang lain
yang sudah mengikuti contoh tersebut terus diikuti oleh orang lain tersebut, terus diikuti sampai kapanpun pelaku utamanya tersebut mendapatkan dosa jariah. Makanya dikatakan bahwa dosa jariah dampaknya jangka panjang. Dampak buruknya bersifat jangka panjang. Dosanya bersifat jangka panjang karena dosanya terus mengalir sampai kapanpun. Yang selanjutnya pembahasan tentang dosa jariah, yaitu dampak jangka panjang. Dosa jariah bisa berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi dosa jariah di situ bisa berdampak yang pertama pada individu, pada pelakunya dan juga yang mengikuti dari dosa jariah tersebut. Terus yang selanjutnya bagi juga keluarga dan juga masyarakat yang dekat dengan orang tersebut, senantiasa apa di situ, kalau misalkan terpengaruh dari ajarannya, terpengaruh dari perilakunya, terpengaruh dari barang yang dibuatnya, yaitu yang membuat si pelakunya dan juga yang mengikutinya itu berbuat dosa yang menimbulkan dosa jariah, dan juga kepada masyarakat juga, itu dampaknya sangat luar biasa tersebut. Misalnya menyebarkan ajaran sesat, sangat berbahaya sekali kalau misalkan itu berkaitan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat apa di situ? Yang menyimpang dari syariah Islam. Oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati dalam menyebarkan sebuah ajaran. Takutnya, khawatirnya di situ termasuk kepada ajaran-ajaran sesat. Makanya di situ menyebarkan ajaran sesat dan diikuti oleh orang lain, maka termasuk kepada dosa jariah. Yang selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Bagaimana di situ? Lingkungan yang tidak kondusif di sini atau meninggalkan warisan yang buruk. Meninggalkan warisan kepada anak cucu itu harus kita perhatikan. Takutnya di situ warisannya itu bersifat buruk. Ya, salah satu contohnya misalkan meninggalkan harta yang tidak halal, kemudian di situ dimakan oleh para cucu-cucunya, maka itu termasuk kepada dosa jariah tersebut. Ya. Nah, kemudian dikembangkan oleh cucunya dari harta warisan yang tidak halal tersebut akan terus mengalir menjadi darah, kemudian menjadi daging dan menjadi perbuatan, sehingga perbuatannya akan menjadi buruk karena mengkonsumsi harta yang tidak halal tersebut. Cara menghindari dosa jariah. Yang pertama, di situ bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang agama dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Jadi cara menghindari dosa jariah yang pertama ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bertakwa di situ? Menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu berbuat baik. Selama kita hidup, mari kita senantiasa untuk selalu beramal soleh ketika hidup di dunia ini. Orang yang beruntung dialah yang seluruh menggunakan hidupnya untuk beramal soleh. Cara menghindari dosa jariah yang kedua yaitu berpikir panjang. Mempertimbangkan dampak perbuatan kita terhadap orang lain dan masa depan. Jadi kita harus melakukan berpikir panjang. Bagaimana dampak yang akan kita bisa peroleh kalau misalkan kita berbuat seperti ini, dampaknya seperti apa di masa depan, maka kita harus mulai berpikir panjang. Karena senantiasa setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, maka kita senantiasa harus berpikir panjang. Yang selanjutnya, cara menghindari dosa jariah yaitu menjadi teladan yang baik. Bagaimana teladan yang baik tersebut? Yaitu menjadi contoh yang baik dalam segala hal, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi penting sekali kita menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Salah satu contohnya
yaitu Rasulullah SAW sebagai suri teladan bagi yang baik seluruh alam semesta ini. Makanya di situ kita harus mencontoh perbuatan atau dikenal dengan hadis ya. Hadis itu perkataan atau perbuatan atau juga takiron atau persetujuan dari Rasulullah SAW. Makanya kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW karena semuanya itu berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Yang selanjutnya cara menghindari dosa jariyah yaitu dengan cara kita beramal jariyah. Melakukan amal jariyah seperti membangun fasilitas umum dan juga mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan juga sedekah jariyah dan juga mendidik anak yang soleh menjadi anak yang soleh. Salah satu apa di situ termasuk kepada amal jariyah. Dan juga amal jariyah apa di situ? Amal yang bisa mengalir pahalanya walaupun yang melakukan di amal jariyah tersebut apa di situ sudah meninggal dunia. Jadi amal jariyah itu apa di situ? Amal yang pahalanya terus mengalir walaupun yang melakukannya itu sudah meninggal dunia. Salah satu contohnya di situ yang paling utama yaitu apa yang saya sebutkan tadi seperti sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Dan juga apa di situ ada perbuatan-perbuatan yang menjadi amal jariyah, yaitu apa di situ bersedekah seperti air dan juga sebagainya yang termasuk kepada amalan jariyah. Makanya di situ beramal jariyah merupakan cara menghindari dosa jariyah. Membangun fasilitas umum, memberikan ilmu yang bermanfaat atau mendidik anak yang soleh yang pahalanya akan terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Meminta maaf dan bertaubat. Nah, salah satu cara menghindari amal jariyah, salah satu cara menghindari dosa jariyah yang selanjutnya yaitu meminta maaf dan bertaubat. Jika pernah melakukan perbuatan dosa yang berpotensi menjadi dosa jariyah, segera meminta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ maka penting sekali kita selama kita hidup mumpung masih ada umur, maka di situ kita harus meminta maaf dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Khawatir dosa yang kita perbuat itu termasuk kepada dosa jariyah yang terus mengalir dosanya walaupun orangnya tersebut sudah meninggal dunia. Pentingnya menghindari dosa jariyah. Dosa jariyah adalah bentuk dosa yang sangat berbahaya karena terus mengalir dan bahkan bisa menghapus kebaikan yang telah diperbuat. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu waspada dan berusaha untuk menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan dosa jariyah tersebut. Oleh sebab itu, maka kita harus berhati-hati dalam melakukan perbuatan, khawatir perbuatan yang kita perbuat di situ termasuk kepada dosa jariyah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan dosa, ya, dosa jariyah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka adakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 13. Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa nanti akan memikul dosa-dosa yang kita berbuat. Terlebih-lebih, ini penjelasannya, terlebih-lebih nanti yang berkaitan dengan dosa jariyah, karena dosa jariyah itu
terus mengalir sampai kapanpun orang yang melakukannya walaupun sudah meninggal dunia terus mengalir. Jadi sudah saya jelaskan di situ, sudah saya bahas tadi bahwa cara menghindari dosa jariah dan juga pentingnya menghindari dosa jariah. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi waliman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, dan juga guru-guru kita semua, dan juga kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di channel YouTube saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.